Sebenarnya itu ada juga, semuanya dijual secara bahan kimia, tapi itu merusak alam, kemudian petani juga harus beli. Kelebihan dengan natural farming, pertama tidak merusak lingkungan, yang kedua mereka bisa bikin sendiri, satu murah atau bahkan gratis. Karena harapan kami, mereka kan petani, seharusnya bisa sejahtera dari hasil pertanian, bukan dari hasil buruh seperti itu. Sebagai petani mencangkul atau mengoret, dan selain itu kalau tidak ada cangkulan dan ngoret, buruh. Mata pencaharian masyarakat di sana itu adalah petani. Petaninya itu adalah petani rempah-rempah, macam-macam rempah-rempahnya itu banyak, kayak kunyit, jahe, itu juga setahun sekali. Terus mereka kalau tidak ada panen, itu mereka menjadi buruh bangunan dan macam-macam sebagainya. Bahkan ibu-ibu di sana itu juga sebagai buruh gotong bahan-bahan material di sana. Gini, kalau cuma petani tok itu pemasukannya, kalau uang pemasukannya kan sehari-hari mengeluarkan uang. Kalau buruh itu kan seharinya ada pemasukannya. Kalau petani terus kan 1 tahun paling itu masih jual hasil taninya. Hasil penduduk tiap bulan itu cuma 1,5 juta. Itu udah lumayan tinggi itu. Itu hasil segitu itu bukan dari pertanian. Sekitar 300.000 itu dari pertanian, yang 1.200.000 itu rata-rata dari hasil buruh mereka. Karena harapan kami, mereka kan petani, seharusnya bisa sejahtera dari hasil pertanian, bukan dari hasil buruh seperti itu. Pertama yang kita dapati adalah petani piring tali itu memang sebelumnya sudah sebagian besar itu menanam komoditas rempah-rempah seperti empon-empon itu tadi, empon-empon, jahe, temulawak, kunyit. Namun tantangan yang kami hadapi adalah pertama berkaitan dengan harga jual yang mereka jual ketika musim panen raya segala macamnya. Mereka bisa dibilang posisi tawar ke pasar itu sangat rendah. Mereka lokasinya lumayan jauh ke pasar terdekat, jadi mereka hasil panennya itu diambil oleh para tengkulak. Nah, mereka dihargai sangat murah. Kayak seperti kunyit itu cuma 1.000, padahal kalau di pasar kayak di pasar Induk Jakarta itu bisa sampai 15.000 segala macam di situ. kedua berkaitan dengan kualitas hasil panen, dan yang ketiga berkaitan dengan kualitas dan kuantitas. Nah, yang berhubungan dengan natural farming adalah di sisi kualitas dan kuantitas.
ketika mereka sebelumnya ada beberapa yang sudah melakukan pertanian yang istilahnya sebenarnya bukan pertanian natural, tapi mereka memanfaatkan kotoran kambing atau istilahnya itu beribel kalau dalam bahasa Jawa untuk pemupukan. Itu sebenarnya sudah bagus, tapi ada cara yang lebih bagus dengan konsep natural farming itu. Jadi dengan pupuk, kemudian ada pestisida, fungisida, semuanya di bahan alam. Jadi secara kualitas itu lebih meningkat, dan secara kualitas hasil panennya itu jadi lebih banyak, atau rimpangnya itu jauh lebih banyak kuantitasnya gitu. Jadi di sisi pertama harga, kedua kualitas, ketiga kuantitas. Di Pringtali ada sekitar 25 ibu-ibu yang tergabung di sana. Nah, kita intensif bikin pelatihan pertanian alami. Nah, kontennya seperti apa? Membuat pupuk unsur makro, mikro seperti NPK, terus Mg, Ca dan segala macam dari bahan alami juga. Kemudian yang berikutnya pestisida dan fungisida, herbisida juga dari bahan alam. Nah, ada yang dari kita fermentasi dari pepaya mentah, pepaya matang, terus ada dari tanaman brotowali, kemudian biji mahoni, macam-macam. Sebetulnya beberapa bahan yang kita bikin bersama dengan petani adalah pertama namanya IMO atau Indigenous Microorganism, atau nama lainnya adalah MOL atau mikroorganisme lokal. Ini bentuknya adalah seperti kita membuat mikroba yang berfungsi untuk kayak men-trigger tanah supaya meningkatkan kesuburan. Itu pertama IMO. Yang kedua, kita bikin pupuk unsur makro dan mikro. Pupuk unsur makro itu seperti dari bahan nitrogen, fosfor, dan kalium. Dulu itu ada juga, semuanya dijual secara bahan kimia, tapi itu merusak alam, kemudian petani juga harus beli. Kelebihan dengan natural farming, pertama tidak merusak lingkungan, yang kedua mereka bisa bikin sendiri, satu murah atau bahkan gratis. Ini kalau orang Jawa menyebutnya tanaman bendotan. Jadi ini adalah salah satu bahan atau tanaman yang kita manfaatkan untuk diambil unsur kaliumnya. Ciri-cirinya tanaman sebenarnya seperti ini banyak. Jadi yang paling kelihatan itu adalah ketika batangnya dipatahkan, kita bisa melihat kayak kambium seperti gabus warna putih seperti ini. Kita juga bisa melihat ini di tanaman batangnya singkong berkambium putih seperti ini. Gitu. Nah, tanaman yang seperti ini punya kandungan kalium yang tinggi. Kegiatannya tadi bikin nutrisi dari bendotan dan dari jantung pisang dan dari pepaya muda, lalu ditambah dari rebung pisang itu, bonggol pisang itu loh, dibikin nutrisi. Jantung pisang kan banyak, rebung pisang ya banyak yang punya, daun bendotan ya banyak di sini, nggak jauh carinya. Ya, di sana itu masyarakatnya memang masih orang khas desa Jawa seperti itu, mereka welcome banget. Agradaya masuk itu, terus ada pelatihan pertanian natural farming itu, mereka merasa oh ini pengetahuan baru bagi kami, karena sebelumnya itu mereka sama sekali tidak memperlakukan membuat perlakuan ke lahan mereka, hanya sekedar tanam, terus ada pupuk dari kotoran kambing itu mereka sebar ke lahan. Itu pun kalau mereka sempat, itu pun kalau kotoran kambingnya ada, kalau tidak ya udah dibiarkan begitu saja. Nah, setelah ada natural farming ini, udah tahu cara buatnya IMO seperti apa, buat pupuk itu seperti apa, buat pestisida, fungisida seperti apa, bisa mereka aplikasikan ke tanaman-tanaman mereka.
seperti itu. Oke, kapan sinten nopo atau sari jahe Mbak Lulus Idan itu namanya? Pupuk yang dari bahan dasar kambing sebenarnya sudah cukup, tapi akan lebih baik lagi ketika ditambah unsur makro dan mikro. Kemudian ada fungsi pestisida atau menghindari dari hama, kemudian fungisida dari jamur segala macam. Nah, yang ketika di awal pupuk kandang itu cuman ketika kesuburan di awal aja, tapi untuk kelanjutannya ketika sampai rimpangnya bisa lebih banyak, kemudian terhindar dari jamur atau penyakit-penyakit. Nah, itulah fungsi dari natural farming. Farming adalah konsep yang memanfaatkan sumber daya lingkungan sekitar. Jadi petani menghasilkan pupuk, kan kebutuhan dasar petani itu seperti pupuk, pestisida, fungisida, herbisida segala macam. Kalau secara umum paling banyak memang paling mudah juga diperoleh secara beli langsung di toko. Nah, namun sayangnya itu sebagian besar adalah di bahan kimia. Nah, dari konsep natural farming ini kita menekankan ke konsep natural yang semuanya itu diperoleh dari alam. Gitu. Jadi secara lingkungan juga baik. Pupuk-pupuk tersebut tidak mencemari lingkungan, juga tidak merusak ekosistem. Kemudian secara harga itu juga jauh lebih murah karena mereka hampir semuanya bahkan gratis. Diambil semuanya dari lingkungan sekitar gitu. Barusan bersama dengan ibu-ibu karena tadi menoreh kita membuat 4 nutrisi dari 4 bahan yang berbeda. Kita membuat nutrisi pertama nutrisi makro bahan P dan K. Yang P tadi kita ambil dari rebung pisang, nutrisi P. Nutrisi selanjutnya adalah dari nutrisi K dari tanaman bendokan. Nah, fungsi nutrisi makro ini adalah untuk memperkuat batang dan akar tanaman, nutrisi P dan K. Nah, selanjutnya 2 lagi kita membuat dari bahan untuk nutrisi mikronya. Jadi pertama kita buat dari pepaya muda, fermentasi pepaya muda dan fermentasi dari jantung pisang. Kalau jantung pisang ini berfungsi ketika awal penanaman, jadi ini mempercepat proses penunasan dan memperkuat akar. Nah, yang selanjutnya yang pepaya muda berfungsi saat kayak ibaratnya analoginya itu ketika hamil muda, jadi ketika pembuahan atau pembungaan. Nah, ini untuk memperkuat dan tidak cepat rontok.
Saya sejujurnya iri dengan petani-petani yang ada di desa-desa di kampung-kampung sendiri. Karena mereka itu sebetulnya tidak usah bekerja pun, ya, dari apa yang mereka tanam sendiri itu sudah bisa memenuhi, ibaratnya mereka tidak membutuhkan uang gitu. Nah, jadi sebetulnya itu sebenarnya kita yang butuh gitu. Orang-orang di dunia ini yang butuh petani-petani ini gitu. Jadi kita yang butuh produk mereka, kita yang butuh jahe, temulawak, kunyit, segala macam. Petani mendapatkan kesejahteraan ideal adalah ketika mereka sebetulnya memiliki keadilan, Mas. Saat ini yang terjadi adalah petani itu yang seperti saya tadi awal sampaikan adalah memiliki posisi tawar yang sangat rendah. Jadi mereka seperti ditutup aksesnya untuk melihat pasar yang lebih global atau lebih luas. Nah, pasar ini sebetulnya yang sekarang itu dimanfaatkan oleh para tengkulak yang sayangnya tidak memiliki keberpihakan ke petani di situ. Nah, jadi di situ kami berharap bisa menjembatani para petani ini untuk bisa mendapatkan harga yang lebih bagus dengan cara menjual produk mereka ke pasar yang lebih global. Jadi memang market kita sebagian besar itu nantinya mengarah ke pasar ekspor karena yang diekspor ini memiliki nilai jual kami yang lebih tinggi. Nah, dengan nilai jual yang lebih tinggi, hasil yang kita bagi bersama dengan petani juga jauh lebih layak dan lebih tinggi. Anggapan itu sebetulnya karena sebagian besar dari kita itu seperti menutup mata bahwa sebetulnya setiap orang itu kan memiliki potensi. Asal memang harus ada orang-orang yang memiliki keberpihakan ke mereka. Jadi umumnya orang-orang seperti itu mungkin yang melihat bahwa petani apa sih dengan pendidikan yang rendah, terus paling maksimal SD atau bahkan tidak sekolah. Nah, fungsi kita di situ adalah menemani mereka, memperlihatkan mereka bahwa ada peluang-peluang yang bisa mereka raih dan mereka hasilkan sendiri dari apa yang mereka punya. Seperti saya sering menganalogikan itu dengan konsep VOC. VOC itu kan dari luar negeri, dari Belanda. Mereka tahu sebetulnya kebutuhan pasar global. Kemudian mereka mencari beberapa negara yang kira-kira bisa memenuhi kebutuhan global ini. Kemudian mereka datanglah ke suatu wilayah di Indonesia, ke Maluku lah. Nah, itu yang VOC kelebihannya adalah mereka punya akses keluar dan punya pengetahuan global. Nah, kebalikannya orang-orang di kita, termasuk orang Maluku dan hingga sekarang di orang-orang di desa itu, mereka tidak punya akses ke global, mereka tidak mengetahui sebetulnya kebutuhan pasar dunia seperti apa sih. Padahal secara sumbernya mereka itu punya semua gitu. Nah, akses inilah yang coba kita buka, coba kita temani bareng-bareng bersama dengan petani. Agredaya fokus di pertanian lokal dan rempah-rempah adalah karena di tempat Agredaya berlokasi itu potensi yang bisa dikembangkan adalah salah satunya yang paling banyak dari pertanian dan rempah. Agredaya berlokasi di Kecamatan Minggir yang mana di situ adalah salah satu lumbung pertaniannya Jogja. Kemudian rempah-rempah sekitar hampir setengah jam atau sekitar 15 km dari tempat Agredaya berlokasi adalah Bukit Menoreh, di mana di situ banyak sekali sumber daya berupa rempah-rempah yang ternyata belum terlalu banyak dioptimalkan. Jadi di situ ada jenis jahe, temulawak, kunyit, bahkan cengkeh. Nah, saat ini kita fokus dalam pengembangan produk jahe dan kunyit untuk dibikin essential oil, kemudian powder, herbal drink, dan segala macam. Niku nek total niku saged ngantos 1,5 kintal. Kan boten terlalu kata soalnya diiris-iris terus dijelentrehke ngoten lho. Nek satunggal lemari niku tekan 2 kilo saged. Tergantung niki sih, tergantung bahannya. Nek kunyit saged luwih kathah, nek temulawak kan ageng-ageng niku. Kita menginstal atau membuat rumah surya. Rumah surya kita yang di Pringtali kita meletakkan nantinya akan ada dua tempat. Rumah surya fungsinya adalah pertama berfungsi untuk mengeringkan hasil panen terutama di jahe dan kunyit gitu. Jadi mereka
ada beberapa pilihan opsi penjualan. Jadi ada yang bisa lewat direct trade dalam bentuk mentahnya, atau selanjutnya yang sudah mereka keringkan. Nah, setelah dikeringkan, pertama harga jualnya bisa lebih mahal, kemudian awetnya bahan juga lebih lama gitu. Nah, jadi pertama melalui natural farming, manajemen lahan dan analisis tani, kemudian kita pemberian pupuk, yang terakhir adalah rumah surya. Nah, selanjutnya secara berkelanjutan atau sustainable, kita membeli hasil panen mereka ketika musim panen raya. Rumah surya itu memiliki beberapa fungsi. Yang pertama adalah rumah surya ini berfungsi untuk mengeringkan suatu bahan panen atau suatu komoditas tertentu. Kenapa harus dikeringkan? Pertama, dikeringkan adalah supaya ketika mereka panen, kemudian mereka bisa mengawetkan bahan ini supaya bisa umurnya lebih lama. Kenapa harus lebih lama? Karena biasanya tantangan di petani adalah ketika panen raya, hampir di semua komoditas itu pasti harganya akan jatuh. Nah, dengan cara pengeringan ini mereka pertama bisa mengawetkan lebih lama, kemudian secara nilai jual produk itu juga jauh lebih tinggi. Itu yang kedua. Nah, yang berikutnya adalah dengan rumah surya ini, praktek pengeringannya itu lebih higienis, kemudian terhindar dari debu, kemudian ketika ada hujan pun itu bisa lebih terlindungi. Jadi, kalau praktek sebelumnya itu biasanya ketika pengeringan adalah kalau bahasa Jawa itu dijelentrehke atau dipaparkan. Nah, itu biasanya dipaparkan kalau nggak di lahan pekarangan, atau paling parah itu biasanya di dekat-dekat jalan. Nah, itu kan faktor higienitas itu kan sangat buruk. Jadi debu atau bahkan paling parah juga kotoran ayam atau burung segala macamnya. Nah, dengan rumah surya itu secara higienitas jauh lebih terjaga.